Puji Tuhan, pagi hari ini kembali kita mau belajar firman Tuhan, apa yang menjadi pesan Tuhan yang Tuhan berikan buat kita. Ya, untuk minggu ini Tuhan berbicara tentang menyadari wilayah yang Tuhan percayakan. Terambil dari Kejadian pasal yang kedua ayat yang ke-15. Ya, saya bacakan untuk Bapak Ibu semua. Tuhan Allah mengambil manusia itu dan menempatkannya dalam Taman Eden untuk mengusahakan dan memelihara taman itu. Nah, melalui pesannya ini kita telah dengar ya ada nilai-nilai kerajaan Allah yang mungkin hari-hari ini terabaikan, ya tanpa disadari sudah terabaikan oleh kita sebagai orang percaya. Apa yang sudah disampaikan oleh Bapak Gembala dan juga pengkhotbah lainnya, itu juga boleh terus menambah, ya mengingatkan kita semua. Nah, kemarin kan kita diingatkan lewat pesan ini kita harus menyadari ya betapa besar dan luasnya wilayah yang Tuhan mau percayakan kepada kita sebagai umat tebusannya. Kemudian juga betapa pentingnya untuk terkoneksi dengan pusat kerajaan. Ya, jadi itu sangat hal yang luar biasa sekali. Nah, buat saya pribadi, apa yang saya renungkan, yang saya dapatkan, ini Tuhan lagi ingatkan tentang ya keterhubungan tetap, ya keterhubungan dengan Tuhan atas apa yang Tuhan sudah percayakan, dan juga tanggung jawab, ya tanggung jawab yang kita pikul. Ya, jangan sampai itu terabaikan atau jangan sampai kita lalai. Nah, apalagi kan mungkin selama kurang lebih hampir 1 tahun ini kita ada di dalam situasi yang bermacam-macam ya keadaannya karena efek dari adanya pandemi. Tapi satu hal yang Tuhan ingatkan pagi hari ini, kebetulan ada satu kejadian yang boleh dikatakan mengingatkan saya, menyadarkan saya ya tentang pesan Tuhan ini. Tadi pagi di rumah kurang lebih jam 6 kurang ya, pembantu saya terima telepon, kemudian dari kejauh sana yang telepon ini teriak-teriak suara wanita gitu. Terus minta dihubungi kepada mertua saya ya, mamanya Bu Esther. Nah, begitu diterima entah gimana, karena kebetulan saya ada di WC, tahu-tahu suara mertua saya tuh biasanya kan pelan gitu ya, kalau itu tiba-tiba jadi kayak orang yang panik, terus suaranya jadi kencang. Ya, ternyata ada modus penipuan lewat telepon yang mengatakan salah satu mantu katanya saat ini diculik dan katanya mau dipotong, jadi harus bayar tebusan 50 juta gitu. Nah, mama mertua saya kan panik ya, terus kayak orang yang linglung mau pergi ke ATM pakai yang seperti itu dan nggak tahu harus gimana gitu. Terus ketok-ketok bangunin Bu Esther, akhirnya kan dibilang ini satu hal yang nggak benar nih, ada sesuatu yang aneh. Nah, karena kejadian itu ya intinya pokoknya penipuan lah. Karena kejadian itu menyadarkan saya, oh iya Tuhan, ternyata saya sudah lalai ya di dalam hal apa yang menjadi pesan Tuhan, wilayah yang Tuhan percayakan. Karena apa? Karena saya nggak selalu setiap hari menaikkan doa untuk minta perlindungan atas rumah ya. Jadi ada saat-saat mungkin di mana saya menyempatkan itu, mungkin ada 1 minggu 2 kali ya, seperti itu. Jadi di situ menyadarkan bahwa ternyata iya ya, kita tuh nggak boleh lalai sedikit pun. Karena apa? Karena bagaimanapun ya dengan kondisi hari-hari ini kan banyak orang melakukan berbagai hal, kejahatan dan lain sebagainya, kita tidak tahu. Dan efeknya adalah mungkin buat orang-orang yang ada di sekitar kita ya, yang di rumah. Ya pembantu saya kan nggak tahu, disangkanya mungkin oh ini mantu yang ini gitu, teriak-teriak karena suara perempuan seperti itu. Jadi diberikan kepada mertua saya, saking bingung, saking paniknya sampai mau nangis dan lain sebagainya, buka HP dan lain sebagainya. Itu kan saya bisa membayangkan, karena mertua saya itu orangnya cukup panik, dia pasti dengan gemetaran dan lain sebagainya seperti itu. Nah, langsung besar dalam nama Yesus, pokoknya pikiran itu semua dipatahkan gitu ya, seperti itu. Akhirnya udah ditutup gitu, telepon itu ditutup seperti itu. Nah, dari sini jadi iya ya Tuhan, saya sudah lalai di dalam berdiri sebagai seorang pemimpin di rumah tersebut ya, tidak menaikkan satu doa yang terus-menerus diulang-ulang setiap hari ya. Jadi kalau pada saat itu ingat aja minta perlindungan Tuhan atas rumah, di
dipagari dengan tembok yang berapi, depan, belakang, kiri, kanan, atas, bawah, seperti itu, ya. Dan mungkin ada bagian-bagian yang saya lupa, mungkin perlindungan atas orang-orang yang ada di dalam dan sebagainya, dari kejahatan-kejahatan yang mungkin terjadi seperti itu. Nah, itu kan salah satu contoh, gitu ya. Nah, lewat pesan ini, kemarin kan kita sudah dengar inti pesannya adalah Tuhan mau kita menyadari bahwa sebagai makhluk ciptaannya yang sudah ditebus oleh kematiannya di kayu salib, ada tanggung jawab, ya, ada tanggung jawab untuk kembali mengelola dan memelihara apapun yang Tuhan percayakan saat ini. Ya, ada kesadaran sebagai pribadi yang telah diciptakan segambar dan serupa dengan Allah, ya, dengan Tuhan, akan potensi yang dimiliki dan kembali menangkap rencana Tuhan yang luar biasa. Nah, ini kan kita sudah baca ya apa yang ditulis pesan Tuhan ini yang bisa dibaca di aplikasi ADMB. Nah, pagi hari ini ada dua hal yang bisa saya tambahkan, hal apa lagi yang perlu kita tangkap supaya kita bisa kembali agar rencana Tuhan yang dahsyat ini tergenapi lewat keberadaan kita. Yang pertama, menyadari bahwa apa yang dipercayakan pada kita adalah sebuah kehormatan dan keterhubungan dengan Tuhan, bagian yang sangat penting. Jadi nggak boleh sampai terlupakan. Ya. Ini benar-benar menjadi satu hal yang boleh terus menegur saya, mengingatkan saya. Yang menjadi dasar ayatnya saya ambil dari Kejadian 2 ayat 15 ini. Tuhan Allah mengambil manusia itu dan menempatkannya, ya, menempatkannya dalam Taman Eden untuk mengusahakan dan memelihara taman itu. Jadi ketika Tuhan tempatkan Adam di taman itu kan satu hal yang luar biasa sekali. Sesuatu yang bagaimana Tuhan memberi penuh pada manusia itu sampai dibuatkan taman, kemudian ditempatkannya Adam di sana, dipersiapkan segala sesuatunya lebih dahulu, sampai kemudian ada tugas, ada tanggung jawab yang harus Adam lakukan. Jadi di sini kita menyadari, mungkin saat ini Tuhan tempatkan kita di satu wilayah di mana kita tinggal. Adakah mungkin selama ini, belakangan ini kita sudah lalai atau kita sudah melupakan apa yang menjadi tugas dan kewajiban kita, ya. Sekalipun mungkin rasanya gitu kita udah terhubung sama Tuhan seperti itu. Nah, itu menjadi satu koreksi lagi, ya, satu koreksi lagi buat diri kita mau introspeksi lagi, untuk cek lagi gitu. Ya, jangan sampai ada hal-hal yang kecil yang tiba-tiba lengah gitu, yang membuat iblis bisa masuk, ya, iblis bisa masuk. Nah, seperti itu. Nah, ketika saya renungkan tentang poin ini, saya jadi satu perumahan. Ketika seorang misalnya pemimpin sebuah negara, dia mengutus orang yang punya kapabilitas untuk menjadi duta besar di sebuah negara, ya tentunya kan punya kemampuan, punya pengetahuan dan sebagainya. Itu kan buat orang yang diutusnya itu adalah sebuah kehormatan, ya, sebuah kehormatan, di mana dia kan ditugaskan untuk bagaimana dia bisa memperkenalkan negaranya, memperkenalkan hasil-hasil alam apa yang dipunyai, memperkenalkan budaya dari negara di mana dia tinggal, supaya orang-orang di luar di negara di mana dia ditempatkan bisa kenal yang namanya misalnya Indonesia, seperti itu. Ya. Hasil-hasil apa aja produksi yang mungkin bisa mendunia, yang bisa dipakai oleh negara di mana dia tinggal, seperti itu. Ya, ada promosi dan lain sebagainya. Itu kan tugas dari salah satu tugas dari duta besar, ya, membawa nama harum bangsanya di mata dunia, ya, seperti itu. Nah, begitu juga kita sebagai umat yang telah ditebus, kita dipercayakan sesuatu, artinya kan kita menjadi wakil kerajaan Allah, menjadi duta kerajaan Allah. Kita kan harus bawa semuanya itu di hadapan siapa? Di hadapan orang-orang, ya, kemarin kan ada 3 area, ya, dari yang terkecil, dari diri kita sendiri, bagaimana kita menghargai diri kita, kemudian lingkungan yang lebih besar ketika kita ada di dalam satu keluarga, mungkin ada istri, ada anak, ya, ada mertua dan sebagainya, sampai ke dalam satu komunitas yang lebih besar lagi, ke dalam komunitas mungkin kota, bangsa dan sebagainya, seperti itu. Itu kan satu hal, kalau kita menyadari hal ini, wow, itu adalah sebuah kehormatan yang luar biasa, maka tentu kita mau ambil tanggung jawab itu.
Jangan sampai kita lalai, ya. Jangan sampai kita lalai atau kita melupakan atau kita mengabaikannya. Itu kan bukan bagian aku, itu bagian orang-orang lain lah. Ya seperti itu bagian pendoa syafaat dan lain-lain. Enggak, itu bagian dari setiap kita orang-orang percaya. Nah, saya belajar satu kisah di dalam perjanjian lama, ya, dari seorang Nuh, ya. Kita tahu di zamannya Nuh ini kan Tuhan melihat bahwa kejahatan manusia itu udah begitu rupa sampai Tuhan berkata Tuhan akan memusnahkan semua makhluk yang ada, ya. Tapi cuma satu orang yang Tuhan pilih yang mendapat kasih karunia. Karena apa? Karena Nuh ini adalah seorang yang bergaul dengan Allah. Jadi kan betapa pentingnya kita selalu punya keterhubungan dengan Allah. Itu menjadi salah satu bagian yang tidak boleh dilupakan. Jadi harus benar-benar konsisten kita lakukan, ya, saat ini, ya. Nah, ini kan bagaimana, tentu Bapak Ibu tahu kisahnya, ya. Ketika Tuhan berfirman kepada Nuh untuk buat bahtera, ya, dibuatnya bahtera itu kan perlu waktu yang cukup panjang. Dan apa yang mungkin Nuh lakukan, saya membayangkan Nuh pasti setidak-tidaknya mengajak orang-orang supaya ya bertobat, karena pada zaman itu kan orang-orang itu udah berbuat jahat, ya. Moralnya itu udah degradasinya udah sangat menurun, ya, seperti itu. Jadi Nuh berusaha keras supaya orang-orang itu bertobat, supaya orang-orang itu bisa diselamatkan. Tapi respon dari orang-orang yang mungkin dia beritakan, dia ajar, mungkin menertawakan, ya, dan lain sebagainya. Sampai akhirnya cuma Nuh dan istri, anak, dan mantunya yang diizinkan oleh Tuhan untuk masuk ke dalam bahtera. Nah, itu kan dari satu wilayah kemudian terjadinya air bah, sampai akhirnya kemudian bahtera itu berjalan melewati air bah sekian lama, satu rentang waktu, sampai kemudian tiba di satu wilayah, ya, tiba di satu wilayah yang pada akhirnya Nuh tahu bahwa air sudah surut. Kemudian ketika Nuh keluar dari bahtera, apa yang pertama Nuh lakukan? Ya, ketika dia sudah ada di daratan di wilayah yang baru. Kita buka aja di Kejadian pasal yang ke-8 ayat 20. Ini satu hal yang luar biasa untuk mengingatkan kita semua. Nanti Bapak Ibu bisa baca ayat-ayat sebelumnya, ya. Nah, ini ayat yang ke-20. Lalu Nuh mendirikan mezbah bagi Tuhan, dari segala binatang yang tidak haram dan dari segala burung yang tidak haram diambilnya beberapa ekor, lalu ia mempersembahkan korban bakaran di atas mezbah itu. Betapa orang yang bergaul dengan Tuhan tidak akan pernah melupakan siapa yang paling utama, siapa yang terpenting dulu. Dia lakukan ini, dia mendirikan satu mezbah, bawa korban bakaran, dan korban itu begitu harum di mata Tuhan. Ya, ini sangat luar biasa sekali. Dan ketika hal itu sudah terjadi, Nuh juga mengambil satu tanggung jawab ketika Tuhan perintahkan membuat bahtera, ambil kayu gofit dan sebagainya, dengan segala daya, segala upaya, kekuatan dia, pengetahuan dia kerahkan semuanya itu membuat bahtera. Dan dikatakan bahwa ketika dia terima itu, dia lakukan semuanya itu dengan tepat. Ini kan luar biasa sekali, dia lakukan dengan tepat, gak ada sesuatu yang salah. Dan itulah yang bagaimana kita bisa melihat pemeliharaan Tuhan. Demikian juga di zaman sekarang ini, Bapak Ibu. Ketika mungkin kondisi keadaan yang belum membaik, belum lagi muncul lagi berita-berita yang terus datang, ya, seperti itu. Jangan sampai pikiran kita justru terdegradasi dengan keadaan yang sedang terjadi. Tapi justru kita harus sadar, iya ya, kenapa Tuhan berikan visi Connected to God, ya, di tahun yang kedua ini. Karena begitu pentingnya kita untuk terus punya satu keterhubungan dengan Tuhan. Beberapa waktu lalu, ya, waktu saya menyampaikan satu renungan, mungkin nggak salah 2 minggu lalu. Sebenarnya saya waktu itu bawa chargeran untuk HP. Kelihatan kalau dari luar itu bagus, kabelnya pun kalau diperhatikan bagus semuanya. Tapi kalau dicolokkan ke listrik nggak jalan. Baik chargernya nggak jalan, kabelnya pun nggak jalan, gitu, ya. Itu kan menggambarkan, yuk kita cek lagi. Jangan sampai diri kita itu di hadapan Tuhan rasanya dari luar kayaknya baik, tapi dalamnya rusak. Dalamnya mungkin ada banyak hal yang belum dibereskan di hadapan Tuhan. Kalau banyak hal yang belum dibereskan di hadapan Tuhan, keterkoneksian ini nggak bisa jalan.
harus benar-benar dalam kondisi yang sudah beres, baik semuanya. Ya. Nah itu yang satu hal yang benar-benar buat saya ini menjadi sebuah teguran. Ya. Ini nggak boleh terabaikan, apalagi dengan peristiwa tadi pagi gitu. Waktu beberapa, saya lupa, entah 2 tahun yang lalu, saya pernah mengalami hal yang sama waktu ada di toko. Nggak tahu, saya lupa apakah pernah bersaksi apa enggak. Waktu itu tiba-tiba saya terima lewat HP, terus bilang anak saya namanya, dia bisa tahu lagi namanya Kelsen, saat ini ada di rumah sakit Hasan Sadikin, perlu operasi ya. Jadi bapak harus segera keluarkan biaya, nanti kita urus segala sesuatu yang dibutuhkan dan sebagainya, karena anak ini jatuh dari tangga di kampusnya. Ini saya ibu dosennya dan sebagainya. Nah di saat itu tanpa saya sadari, saya sedikit panik. Aduh, kenapa ya bisa sampai terjadi begini? Itu kan menjadi satu teguran, oh mungkin ada satu kelalaian saya. Pada saat tadi pagi dia berangkat, ya sebelum saya doa pagi, saya enggak mendoakan dia, ya enggak memberkati dia, enggak meminta perlindungan Tuhan. Itu satu hal yang terabaikan, ya. Nah, itu kan satu wilayah yang Tuhan lagi percayakan tentang anak-anak kita, ya, dimana perlu perlindungan dari Tuhan. Makanya kenapa kita perlu terus terkoneksi sama Tuhan. Nah, dan itu kan kalau kita lakukan itu kan itu tanggung jawab, satu kehormatan. Ya. Saya juga punya tugas untuk mendoakan wilayah di mana saya tinggal, karena saya tahu di situ benar-benar memang suasananya cukup berat. Ya. Karena berhadapan dengan gedung pemerintahan di mana orang-orang yang ada di sana kan setidaknya saya nggak tahu, mungkin mereka punya kekuatan apa dan sebagainya. Itu kan perlu doa keliling terus ya dilakukan supaya orang-orang itu benar-benar dijamah oleh Tuhan. Itu satu hal yang Tuhan lagi percayakan. Ya. Tapi kan saya tidak lakukan dengan satu rutinitas gitu, satu kebiasaan yang harus terus dilakukan. Nah ini kan mengingatkan lewat pesan Tuhan ini bahwa saya harus mulai lagi dari nol lagi, ya, dan harus belajar untuk mendisiplinkan diri, ya, terus berdoa seperti itu. Nah itu yang pertama, makanya itu adalah sebuah kehormatan. Walaupun kayaknya Tuhan doa keliling terus di situ ternyata capek gitu, enggak. Itu adalah satu kehormatan. Karena ketika kita lakukan hal itu, waktu kita terhubung dengan Sang Sumber, saya percaya apa yang mungkin menjadi pergumulan kita, kebutuhan kita, Bapak Gembala sudah sampaikan, waktu kita terhubung, surga pasti akan supply. Itu kan satu hal yang luar biasa. Iya ya Tuhan, surga pasti akan supply. Jadi kenapa kita harus takut? Kenapa kita harus khawatir? Ya. Nah itu yang pertama. Jadi menyadari bahwa apa yang dipercayakan Tuhan pada kita, ya saat ini itu adalah sebuah kehormatan, dan jangan lupa keterhubungan dengan Tuhan itu adalah bagian yang sangat penting. Jadi harus terus kita lakukan. Yang kedua, menyadari bahwa kita dimampukan menjadi pelaksana yang baik atas apa yang Tuhan percayakan. Tadinya saya mau menulis ini poin ini, dimampukan menjadi eksekutor, ya, menjadi orang yang bisa mengeksekusi segala sesuatu yang dipercayakan itu dengan baik. Tapi ketika saya lihat terjemahan dalam bahasa Indonesianya, pelaksana, ya, menjadi pelaksana yang baik atas apa yang Tuhan percayakan. Nah ini yang menjadi dasarnya Kejadian pasal yang kedua ayat 19 dan 20. Lalu Tuhan Allah membentuk dari tanah segala binatang hutan dan segala burung di udara. Dibawanyalah semuanya kepada manusia itu untuk melihat bagaimana ia menamainya. Jadi kan ketika Tuhan bawa, ya, segala binatang, segala burung kepada manusia Adam untuk dilihat oleh Adam, kemudian Adam diperintahkan untuk menamainya. Itu kan waktu Adam menamainya itu kan sebuah pelaksana. Dia dipercayakan sebagai pelaksana, dan Adam berhasil misalnya menamakan burung ini A, burung ini B namanya. Jadi kalau kita lihat, mungkin kalau lihat ke kebun binatang jenisnya, wah, yang sulit untuk kita ingat gitu ya. Ada nama-nama, istilah-istilah yang sulit. Bahkan kalau Bapak Ibu pergi ke Taman Hutan Raya ya di Dago,
Itu namanya pohon itu kan jenisnya wah banyak sekali ya. Ada nama-namanya yang kita nggak bisa hafal seperti itu. Jadi saya membayangkan, wah betapa Adam itu luar biasa ya, dia bisa menjadi seorang pelaksana yang baik di hadapan Tuhan. Karena apa? Karena Tuhan sudah kasih kemampuan itu ya. Jadi ini satu hal yang harus kita pahami ya. Harus kita pahami. Ini satu hal yang dahsyat ya. Dikatakan di ayat yang ke-20, manusia itu memberi nama kepada segala ternak, kepada burung-burung di udara, dan kepada segala binatang hutan, tetapi baginya sendiri ia tidak menjumpai penolong yang sepadan dengan dia. Nah, lewat poin ini saya jadi ingat satu peristiwa tentang Yusuf ya. Seorang Yusuf kan pada saat itu dia dibenci oleh saudara-saudaranya, sampai akhirnya dia berpindah dari satu wilayah, dari keluarganya, kemudian ada di wilayah yang berbeda, nggak ada sanak saudara, nggak punya kenalan dan sebagainya. Dia dibuang, dia dijual, jadi budak. Tapi bagaimana seorang Yusuf, dia tidak berkecil hati. Dia nggak merasa menjadi orang, ya Tuhan inilah nasib saya menjadi orang yang nggak berguna sama sekali. Saya cuma jadi budak, ya mungkin nanti satu saat nggak tahu gimana masa depan saya. Enggak. Ketika Yusuf kemudian diambil oleh Potifar, kemudian bekerja di rumah Potifar, apa yang Yusuf lakukan? Yusuf menjadi seorang pelaksana yang baik atas apa yang dipercayakan. Ketika dipercayakan hal kecil di rumah Potifar, dia kerjakan semuanya itu dengan baik. Dia selesaikan semuanya itu dengan penuh tanggung jawab. Sampai bagaimana dikatakan Tuhan menyertai dan membuat semua yang Yusuf lakukan itu berhasil. Dan di mata orang-orang yang ada di sekeliling Yusuf kan lagi menghadirkan sesuatu buat mereka, supaya mereka melihat Allah yang menyertainya itu adalah Allah yang luar biasa. Sampai kemudian bagaimana istri dari Potifar begitu kagum, begitu, rasanya kalau bisa tidur sama anak muda ini pasti dahsyat dan luar biasa ya. Itu sampai digoda sedemikian rupa. Tapi bagaimana seorang Yusuf dia bisa menjawab ya, bisa mengeksekusi masalah atau menjadi pelaksana yang baik itu, dia bisa menjawab dengan cara yang luar biasa ya. Kalau kita perhatikan di Kejadian 39, ini kan bagaimana di ayat yang ke-9 atau dari ayat yang ke-8. Tetapi Yusuf menolak dan berkata kepada istri tuannya itu, dengan bantuanku, tuanku itu tidak lagi mengatur apa yang ada di rumah ini, dan ia telah menyerahkan segala miliknya pada kekuasaanku. Artinya kan ada batasan-batasan yang diberikan oleh tuannya ini, oleh Potifar ini. Dia tahu ada batasan-batasan, ada hak-hak yang dimana dia harus mengerjakannya atau di mana dia tidak boleh mengerjakannya. Ada batasan di mana dia melangkah di situ atau tidak boleh melangkah ke satu wilayah yang bukan menjadi hak dia. Kesembilannya, bahkan di rumah ini ia tidak lebih besar kuasanya daripadaku, dan tiada yang tidak diserahkannya kepadaku selain daripada engkau. Nah itu kan satu batasan. Kamu itu adalah istri dari tuanku ya. Kamu itu bukan nggak termasuk yang diserahkan, bukan menjadi hakku. Sebab engkau istrinya, bagaimanakah mungkin aku melakukan kejahatan yang besar ini dan berbuat dosa terhadap Allah? Dia menjadi seorang eksekusi yang baik, eksekutor yang baik, yang luar biasa, bertanggung jawab sekali. Jadi saya yakin kenapa Yusuf bisa melakukan hal itu, bisa mengatakan hal itu adalah karena poin yang pertama tadi, karena ada keterhubungan yang terus-menerus dijalin oleh Yusuf dengan Tuhan, sehingga bagaimana Tuhan selalu menyertai. Dan waktu akhirnya difitnah, apakah itu jadi masalah buat seorang Yusuf? Ketika ada di penjara nggak jadi masalah, bahkan kepala penjara aja sampai mempercayakan ya. Karena di situ Yusuf menghadirkan sebuah taman buat orang-orang yang ada sesuatu yang berbeda. Ada sesuatu yang berbeda yang memberi pengaruh buat orang-orang yang di sekitarnya. Ketika ada di penjara, ketika dia sudah dipercaya menjadi kepala rumah tangga dari Potifarnya ini untuk mengurus segala sesuatu, entah itu kebersihannya, kerapihannya, penyediaan makanannya ya buat tuannya ini. Ini satu hal yang ketika saya belajar, sangat luar biasa sekali ya buat seorang Yusuf.
Dia ambil tanggung jawab ketika sebagai tawanan, dia tetap ambil tanggung jawab. Dia nggak lari ketika dia difitnah atas apa yang nggak dia perbuat. Dia tetap terima hal tersebut. Dia tahu kalau hal itu harus dia jalani, itu adalah sebuah proses yang harus dia alami walaupun rasanya nggak enak, ya. Walaupun rasanya udah mungkin ingin berkata sama Tuhan, Tuhan kenapa sih hal ini terjadi padaku? Aku kan nggak berbuat salah, tapi kenapa aku harus dipenjara? Itu kan nggak ada bagian dari apa yang ditulis di Alkitab. Tapi bagaimana kita bisa melihat respon dari seorang Yusuf sampai akhirnya dipertemukan kembali dengan saudara-saudaranya, dipertemukan kembali dengan ayahnya, ya itu bagaimana Yusuf sebagai seorang yang melaksanakan pelaksana yang baik itu beda sekali, ya. Beda sekali responnya. Dia nggak simpan rasa sakit hati, dia nggak simpan yang namanya kebencian, kepahitan, dia nggak simpan semuanya itu, karena dia tahu. Makanya dia waktu ketemu sama saudara-saudaranya, ketemu sama ayahnya, pada akhirnya itu kan waktu sebelumnya ketemu dengan saudara-saudaranya itu didengar sama Firaun. Sampai Firaun aja seorang raja sampai berkata kepada Yusuf, ajaklah saudara-saudaramu ini ke sini gitu, dan biarlah mereka bisa menikmati apa yang terbaik di negeri ini. Sampai akhirnya bagaimana kan ditempatkan di sebuah tanah yang sangat subur, Goshen. Itu kan satu hal yang dahsyat sekali. Bagaimana seorang Yusuf tetap bisa menghadirkan sebuah taman buat keluarganya ketika mereka sedang mengalami kekeringan. Dicukupkan sedemikian rupa. Itu tentu karena campur tangan Tuhan di dalam kehidupan seorang Yusuf. Sehingga Yusuf bisa mengambil keputusan-keputusan yang tepat. Waktu diperhadapkan dengan mimpi, dia bisa ambil satu kesimpulan dan apa yang harus dilakukan sebagai tindakan-tindakan yang harus dilakukan. Dia sebagai seorang eksekutor yang luar biasa sekali, ya. Nah, itu juga yang sebetulnya hari-hari menjadi tugas buat kita. Apa yang lagi dipercayakan oleh Tuhan, apakah kita menjadi seorang eksekutor yang baik, ya, yang melaksanakan apa yang Tuhan percayakan ini dengan penuh tanggung jawab. Ini menjadi sebuah tantangan buat kita semua. Nah, mungkin untuk lebih menguatkannya lagi kan nanti Bapak Ibu silakan baca di dalam Perjanjian Baru tentang perumpamaan tentang talenta ini. Ya kemarin juga Pak Aping sempat menyampaikan, menyinggung sedikit. Ya. Ini kan perumpamaan tentang talenta kan tentang apa yang dipercayakan oleh Tuhan kepada hamba-hambanya. Ada yang bisa menghasilkan, tapi ada juga yang cuma mendiamkannya, nggak melakukan apa-apa. Seperti itu. Nah, hari-hari ini kita ada di posisi mana nih? Jangan sampai kita lupa apa yang menjadi tugas dan kewajiban kita, apa yang menjadi tanggung jawab kita. Padahal sebetulnya kita kan kemarin sudah dikatakan kita itu diciptakan lewat bahan baku yang luar biasa, punya kemampuan yang dahsyat yang sudah diberikan oleh Tuhan untuk menjadi pelaksana. Menjadi seorang pelaksana yang baik, menjadi pelaksana yang melakukan yang benar, ya. Jadi pertanyaannya buat kita sekarang di zaman kita saat ini hidup sekarang, setiap area kehidupan, setiap wilayah yang Tuhan percayakan, apa kita bisa nggak itu menjadi seorang eksekutor yang baik? Bisa nggak kita ambil tanggung jawab yang benar, ya, atas apa yang saat ini Tuhan percayakan? Nah, biarlah dua hal inilah yang saya dapatkan, ya. Biarlah hal ini bisa terus memperlengkapi Bapak Ibu di dalam melakukan atau di dalam mempraktekkan apa yang pesan yang Tuhan berikan buat kita minggu ini. Biar dan semua itu boleh menjadi berkat buat Bapak Ibu semua. Tuhan Yesus memberkati.